Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kita masuk lagi ke pertemuan kita di minggu ke-9 untuk mata kuliah MIPRO TT 4201. Sampai dengan saat ini dan seterusnya sampai dengan UAS, materi kita kuliah ini insya Allah akan disampaikan secara online. Untuk saat ini saya akan menyampaikan masih dalam bentuk video YouTube. Nah, highlight materi kita sampai dengan UAS ini kita akan berkaitan dengan Arduino Uno, termasuk juga dengan komponen di dalamnya dan juga bagaimana kita melakukan programming untuk Arduino Uno. Sehingga diharapkan nanti kalian memiliki kemampuan untuk melakukan programming dan implementasi dari Arduino Uno. Seperti itu. Nah, pada minggu lalu telah kita bahas mengenai bagaimana untuk menyalakan LED di pin ke-13 Arduino Uno. Nah, untuk materi kita minggu ini, kita akan membahas mengenai bagaimana menggunakan button, pada Arduino Uno, push button lebih tepatnya. Lalu yang kedua adalah bagaimana menggunakan 7 segment pada Arduino Uno. Seperti itu. Nah, untuk teknik button sendiri, kita akan melakukan 2 tutorial. Yang pertama adalah teknik push button yang normal, di mana pada saat kita memencet tombol, yang pertama, di mana pada saat kita memencet tombol, maka akan ada aliran yang masuk yang akan menyalakan LED, seperti itu. Nah, untuk tutorial yang kedua adalah state change detection. Nah, state change detection ini adalah kita akan merubah state dari si button, sehingga apabila kita pencet sekali dia akan on, pencet sekali lagi dia akan off, pencet sekali lagi dia on, off, dan seterusnya gitu. Jadi setiap push button yang kita pencet itu dia akan merubah state-nya dari on, off, on, off. Kalau yang pertama ini kan dia hanya kalau kita pencet saja dia on, kalau kita lepas dia off gitu. Nah, kalau yang kedua ini kita akan pencet sekali dia on, pencet yang kedua dia off, pencet ketiga dia on, pencet keempat dia off, seperti itu. Nah, untuk melakukan tutorialnya sendiri, yang pertama kalian harus masuk ke dalam Tinkercad. Kalian masuk ke dalam Tinkercad. Di sini seperti biasa. Lalu kita masuk ke dalam circuit dan kita create new circuit seperti itu. Nah, untuk tutorial push button ini sudah di cover dalam website ini, jadi bisa kita tinggal lihat. Di sini ada banyak sekali. Di sini di built-in example seperti yang saya jelaskan minggu kemarin, ada banyak sekali tutorial tentang Arduino Uno. Kemarin kita sudah mempelajari basic yaitu pada Blink. Nah, untuk yang sekarang ini kita akan mempelajari mengenai teknik menggunakan pin digital. Nah, pilihan yang saya gunakan di sini adalah teknik button yang ini. Teknik button dan state change detection yang ini. Kedua ini. Ini ya. Nah, jadi saya pencet ini tombol pertama. Saya coba buka linknya dulu yang pertama. Ini yang kedua. Saya close dulu ini sementara. Nah, seperti saya jelaskan tadi, untuk teknik push button yang pertama adalah dia adalah menggunakan button dengan simbol button yang ini. Nah, simbol button ini dia akan menyalakan si LED. LED ini kita ambil di sini adalah LED pin ke-13 ini seperti saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya adalah pin ke-13 ini memiliki LED yang embed pada Arduino, yaitu LED L ini. Jadi apabila dia on dia akan berwarna, apabila off dia akan mati, seperti itu. Nah, untuk teorinya jadi seperti ini. Jadi push button ini kan dia memiliki 4 kaki. Di mana kaki yang pertama ini yang sebelah kiri bawah ini akan kita hubungkan dengan tegangan 5 volt pada Arduino Uno. Sedangkan untuk kaki yang kedua ini akan kita catukan dengan ground. Kaki pertama ini dengan 5 volt, kaki kedua dengan ground dihubungkan dengan resistor 10 kilo ohm. Seperti ini.
Nah, lalu pada kaki ketiga di atasnya dia dihubungkan dengan pin kedua dari pin digital seperti itu. Jadi nanti seperti ini. Pada saat button tidak dipencet itu kan jadi aliran hanya mengalir ke sini. Dari kaki ini, kaki pertama ke kaki kedua, tapi dia tidak lompat ke kaki ketiga ini yang terhubung dengan pin 2 gitu. Nah, bagaimana cara menghubungkan dari kaki ini, kaki di bawah ke kaki di atas? Yaitu dengan memencet pas button itu. Dengan memencet tombol ini, maka akan terhubung aliran antara bawah dan atas sehingga akan ada aliran masuk ke pin 2 seperti itu. Nah, oleh karena itu instruksi yang kita gunakan pada pin 2 ini kita akan menggunakan yang namanya digital read. Seperti itu. Nanti akan saya jelaskan untuk encodingnya. Langsung kita buat aja rangkaiannya ya. Nah, untuk rangkaiannya kira-kira seperti ini. Kita buat dari awal. Kita create new circuit. Nah, yang selanjutnya adalah yang kita butuhkan pertama adalah komponen Arduino-nya sendiri, bisa kita drag langsung. Lalu kita juga butuh breadboard. Agak lama. Apa belum? Coba saya drag lagi. Ya, saya drag lagi. Nah, oke, sudah. Escape. Sorry. Saya buka dari sini. Tadi saya buka menggunakan Microsoft Edge. Coba saya ulangi. Dengan menggunakan ini saya buka create new circuit. Pantesan tadi agak lama. Saya buka dengan Google Chrome. Jadi kita balikin lagi rangkaiannya tadi. Kita butuh Arduino Uno. Tinggal di drag saja. Lalu kita butuh breadboard. Bisa kita langsung tarik ke sini. Lalu kita butuh juga push button. Lalu kita butuh resistor 10 kilo ohm. 10 kilo ohm. Ini saya sebut sebagai resistor. Nah, alternatifnya kita bisa menggunakan LED. Nah, jadi seperti ini. Pertama kita letakkan si push button pada breadboard. Lalu kita, nah resistor ini kan posisinya seperti ini, bisa kita putar dengan menggunakan ini, rotate. Nah, seperti itu. Kita tempelkan di kaki yang serialnya. Lalu dari sini kita hubungkan kabel, yaitu ground ke kaki yang ini. Nah, ground ke kaki yang ini, atau bisa langsung sebenarnya diterhubung ke sini. Dan juga 5 volt ini terhubung ke kaki yang positif. Lalu dari sini dia terhubung ke kaki bisa ke sini bisa ke sini karena dia serial ya. Ke sini, misalkan seperti itu. Nah, dari situ kaki yang atasnya kita akan pertemukan dengan pin 2. Nah, seperti ini. Sebenarnya kita bisa pakai pin 1 atau pin 0, cuman pin 1 dan pin 0 itu biasanya dipakai untuk komunikasi serial dengan komputer atau PC menggunakan USB. Oleh karena itu, saya lebih prefer memulai dari pin yang kedua. Seperti itu. Nah, untuk LED-nya juga sama. Bisa kita hubungkan yang kaki yang panjangnya ke ground dan kaki yang pendeknya kita hubungkan ke pin 13 seperti itu. Nah, setelah rangkaian sederhana ini selesai, kita bisa buka kodenya. Jangan lupa kita ubah dari blok ini menjadi teks. Oke, kita continue. Nah, untuk kodenya bisa kita copy langsung dari sini. Akan lebih mudah ketimbang saya mengetik ulang, akan saya copy. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini
di sini ada yang namanya variabel button push, menunjuk pada pin kedua, pin digital kedua atau ini akan menjadi variabel button push. Dia dideklarasikan sebagai variabel button push. Lalu pin ketiga, blast, dideklarasikan sebagai LED pin. Ini sebagai LED pin dan ini sebagai button push. Harap diingat ya. Nah, untuk selanjutnya dia membuat variabel baru yang disebut sebagai button state, yaitu di mana button state itu apa? Misalkan kalau pada saat dipencet, dia button state-nya menjadi high atau 1. Pada saat dia tidak dipencet, maka button state-nya menjadi 0. Seperti itu. Ini adalah kondisi dari si button pada saat dipencet atau tidak. Nah, untuk setup dari pinnya sendiri bisa kita lihat di sini adalah dia yang pertama adalah si LED pin atau pin ke-13 dibuat sebagai output. Artinya dia akan menjadi output yang menyalakan si LED seperti itu. Nah, untuk pin yang button pin atau pin input atau button pin atau pin kedua ini akan dijadikan sebagai pin input. Seperti yang tadi saya bilang, aliran akan mengalir listrik akan mengalir tegangan 5 volt ini dari sini, dia mengalir ke sini pada saat pin dipencet. Sehingga di sini juga tegangannya akan menjadi high dan masuk ke dalam pin 2. Oleh karena itu dia menggunakan yang namanya pin mode sebagai button pin sebagai input. Atau button pin ini, pin 2 ini adalah sebagai input seperti itu. Itu perlu dideklarasikan. Nah, untuk yang loopnya sendiri, kalau untuk Arduino itu kan pertama kita deklarasikan variabelnya. Terus yang kedua kita deklarasikan setupnya seperti apa kan. Apakah pin itu yang dijadikan input atau output seperti itu. Nah, untuk loopnya ini sih dia adalah program intinya bisa kita deklarasikan. Yang pertama adalah si button state itu dia akan membaca digital read dari button pin. Artinya apa? Dia akan si button pin ini atau pin kedua ini akan dijadikan sebagai input kan. Artinya pada saat button dipencet dia akan menjadi high, pada saat button dilepas dia akan menjadi low seperti itu. Pada saat button dipencet ada aliran ke sini maka dia menjadi high. Pada saat tidak dipencet tidak ada aliran kan. Akhirnya button ini pin 2 ini menjadi low. Ada input ke situ. Karena ada input ke pin 2, maka kita perlu set yang namanya digital read. Instruksi digital read ini adalah fungsinya untuk membaca input dari setup yang udah dideklarasikan di atas ini. Seperti itu. Nah, kalau sudah di setup button state-nya, nah, perlu dibuat yang namanya variable if. Nah, variable if yang pertama ini adalah dia adalah mengecek button state-nya apakah button state-nya ini bernilai high. Kalau button state-nya bernilai high atau di sini dia ada alir yang mengalir ke pin 2, maka kita bisa mendeklarasikan di sini adalah digital write LED pin high. Artinya LED pin ini atau pin ke-13, LED pin sama dengan pin 13 akan ditulis high. Bisa kita lihat di sini, kalau button pin ini kan atau pin kedua ini kan dia menggunakan digital read ya. Digital read ini kan karena dia bersifat input. Kalau dia bersifat output seperti LED pin ini atau pin ke-13 ini LED pin ini kan dia pin ke-13, maka kita menggunakan instruksi digital write seperti itu ya. Bisa dilihat ya di sini. Artinya dia akan menulis si LED pin ini akan mengalirkan listrik ke si LED pin ini dengan tegangan high atau 1 seperti itu. Nah, else dari fungsi if ini artinya kalau button state-nya tidak bernilai high atau 0 atau low atau tidak kita pencet tombolnya, maka digital write LED pin bernilai low atau pin ke-13 ini akan bernilai low seperti itu. Nah, setelah kita deklarasikan fungsi ini, kita bisa start simulasinya. Kita akan coba. Nah, coba kita pencet. Ini kebalik, sorry. Ini seharusnya kaki yang gini ya. Saya selalu kebalik di sini sebenarnya. Nah, kaki yang pendek ini di sini. Saya delete dulu deh. Kaki yang pendek itu ke sini, kaki yang panjang itu ke sini. Nah, dia selalu seperti ini.
kalau kita pencet dia akan nyala. Tuh. Dia akan menyala ya. Kalau kita pencet tombol ini, kelihatan bergerak. Kalau saya pencet dia akan nyala, saya tahan, ini sedang saya tahan. Kalau saya lepas, dia akan mati. Seperti itu. Kalau saya pencet dia nyala, kalau saya lepas, dia mati. Kelihatan ya, dari pin L ini, dari LED-nya ini, LED di pin ke-13 ini, dia akan menyala pada saat tombolnya dipencet. Nih, kalau kita lihat L ini, dia akan menyala pada saat tombol dipencet. Ini sebenarnya cuma opsional aja. LED yang saya pasang di sini opsional agar memperlihatkan kalau dua-duanya sama-sama nyala seperti ini. Dia akan nyala tuh kan, nyala, dia mati. Nyala, mati. Nyala, mati. Seperti itu. Nyala, mati. Seperti itu ya. Oke. Nah, percobaan kita ini yang pertama sudah selesai. Seperti ini. Nah, lalu untuk percobaan yang kedua, yaitu kita melakukan state change detection. State change detection ini seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya, dia sama seperti push button yang normal, hanya saja dia merubah state-nya. Pada saat kita memencet tombol, dia akan menjadi high pertama, lalu kita pencet lagi dia akan mati. Jadi dia akan bergantian. Kalau yang pertama ini kan tadi dia hanya akan nyala kalau kita pencet tombolnya. Kalau yang state change detection, kita pencet pertama dia nyala, pencet kedua dia mati, pencet ketiga dia nyala, pencet keempat dia mati, seperti itu. Nah, untuk pemodelannya, untuk komponennya sama seperti push button yang normal, hanya saja untuk fungsinya perlu kita ubah di sini. Kita perlu yang namanya, kita tambah di sini button state tetap ada. Kita perlu nambahin variabel yang namanya button push counter. Ini saya close. Kalau untuk mengubah kode perlu di stop simulation dulu ya. Ini kita tambahkan yang namanya button push counter. Pertama ini bernilai 0. Ini kita gunakan sebagai apa ya istilahnya ya? Variabel untuk menghitung jumlah tombol yang dipencet. Untuk menghitung berapa kali button ditekan. Seperti itu. Nah, kita tambahkan lagi variabel yang kedua di sini. Kita tambahkan yang namanya adalah button last state. Nah, button last state ini adalah variabel yang digunakan untuk melihat state terakhir dari si button. Seperti itu. Nah, setelah kita deklarasikan dua fungsi ini, kita juga perlu mendeklarasikan di sini di loopnya. Sementara saya tambahkan dulu semua fungsinya ya. Pertama kita perlu mendeklarasikan di sini adalah apabila si button state-nya ini tidak sama dengan si button last state. Nah, seperti ini. Nah, artinya apa? Jadi begini. Kita kan mendeklarasikan variabel baru yang kita sebut sebagai button last state. Artinya adalah state terakhir pada saat si tombol dipencet, seperti itu. Nah, artinya si button last state ini akan terus berubah. Kalau kita pencet 1, maka last state-nya akan menjadi start 1,
pada saat kita pencet yang kedua maka last state-nya akan menjadi 0. Logikanya harus seperti itu ya. Artinya kan seperti itu. Pada saat kita pencet pertama dia nyala atau bernilai 1, pada pencet kedua dia mati, dia bernilai 0. Maka itu kita perlu deklarasikan fungsi ini agar kita bisa memetakan pada saat kapan si button itu dipencet. Apakah dia state sebelumnya dia nyala atau state sebelumnya dia mati. Sehingga kita bisa merubah state selanjutnya seperti itu. Nah, ini perlu dideklarasikan. Lalu kita perlu deklarasikan fungsi yang kedua adalah kita juga harus mendeklarasikan si button state-nya itu apakah dia bernilai high atau enggak. Seperti itu. Nah, kenapa button state-nya ini perlu dideklarasikan apakah dia bernilai high atau enggak? Karena button state ini kan dia hanya membaca kondisi 0 kan. Karena button state ini hanya berubah kalau kita pencet tombol. Di sebelumnya itu kan button state ini hanya berubah kalau kita pencet tombol. Kalau kita nggak pencet tombol, button state itu akan kembali menjadi 0 seperti itu. Nah, oleh karena itu, kita perlu deklarasikan juga kalau si button state bernilai high atau pada saat kita pencet tombolnya, artinya kita baru gunakan si variabel yang kedua ini, yaitu si button push control. Button push counter ini akan kita tambahkan. Jadi sementara saya tulis dulu ya fungsinya ya, biar kalian paham. Mungkin seperti ini. Nah, untuk selanjutnya itu perlu kita kutip duanya ada 2. Ada 2, 1, 2. Lalu di sini kita tambahkan button last state yang sama dengan button state. Ini yang penting ini dia harus mana ya? Saya lupa. Gini, button push counter bernilai modulo itu dia nih. Oke, sepertinya sudah. Semoga sudah selesai. Coba kita coba dulu ya. Saya agak kurang yakin. Ada yang salah. Oke, sorry, it seems aku deh. Button last state. Oh, lupa. Ini. Saya selalu lupa. Jangan lupa kasih tanda titik kutipnya. Oke. Nah, pertama dia akan bernilai high dulu. Pertama dia akan bernilai high. Lalu saya pencet di sini. Dia akan mati. Kalau saya pencet ini, dia akan nyala. Saya pencet lagi, dia akan mati. Saya pencet nyala, saya pencet mati. Saya pencet nyala, saya pencet mati. Seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Tadi saya sudah jelaskan sampai sini ya. Nah, jadi kita perlu membuat sebuah if case, yaitu pada saat si button state bernilai high atau pada saat kita pencet si button ini, maka kita akan menghitung si variabel button push counter. Nah, button push counter ini fungsinya adalah dia untuk menghitung. Jadi setiap kita pencet ini, si button push counter ini akan bertambah. Misalkan seperti ini. Pada kondisi awal ini kan button push counternya dia bernilai 0. Nah, sehingga kalau kita pencet dia sekali, dia button push counter akan bertambah menjadi 1. Kalau kita pencet 2 kali, dia akan bertambah menjadi 2. Kita pencet terus, dia akan terus bertambah. Tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1, seperti itu. Nah, untuk delay ini sebenarnya opsional. Ini untuk menghindari bouncing aja. Nah, terus di sini kita tambahkan juga button last state harus sama dengan si button state. Seperti ini. Artinya apa? Nah, si button last state ini kan awalnya kan dia akan mengikuti si tombol yang kita pencet kan, si last state-nya kan. Nah,
pada akhirnya dia harus dideklarasikan juga agar dia sama menjadi si button state atau jadi begini, button last state ini kan dia hanya ada menjadi satu apabila kita pencet gitu kan, satu, kalau kita lepas dia menjadi 0, kalau kita pencet dia harus menjadi satu, kita lepas dia menjadi 0, seperti itu. Nah, fungsinya mendeklarasikan button last state ini sama dengan button state artinya apa? Pada akhir setelah kita menyelesaikan proses ini, si button last state ini akan menjadi sama dengan si button state. Sampai dengan pada saat kita pencet lagi, maka dia akan menjadi tidak sama di sini, seperti itu. Jadi fungsinya untuk menyamakan button last state dengan button state ini adalah setelah mengecek fungsi if apakah dia benar, apakah sudah ada perubahan state atau tidak, maka perlu dikembalikan lagi button last state agar sama seperti menjadi button state, seperti itu. Nah, untuk fungsi f selanjutnya bisa kita lihat di sini. Fungsi if selanjutnya di sini adalah tadi kan kita sebutkan di sini button push counternya kan akan terus bertambah seiring dengan penambahan jumlah pencetan kita kan. Kita pencet sekali dia menjadi 1, kita pencet 2 kali dia menjadi 2, kita pencet 3 kali dia menjadi 3, seperti itu. Nah, kalau kita di sini jadi fungsi if ini adalah dia untuk mengecek. Kalau kita pencet sekali kan dia menjadi button push counternya menjadi 1. Lalu kita lakukan operasi modulo di sini. Artinya 1 dibagi 2 itu harus apakah ada hasilnya atau tidak, apakah ada sisanya atau tidak. Fungsi modulo itu kan seperti kita ketahui itu kan dia untuk mengecek apakah ada sisa atau tidak, seperti itu. Jadi kalau dia ada sisa, misalkan 1 bagi 2, 3 bagi 2, 5 bagi 2 itu kan selalu ada sisa 1, atau ganjil dibagi 2 itu selalu ada sisa 1 kan. Oleh karena itu kalau ada sisa artinya dia akan merubah si lead pin ini menjadi high. Kalau dia tidak ada sisa artinya kalau dia bilangan genap atau 4 bagi 2, 6 bagi 2, 2 bagi 2 itu kan tidak ada sisa kan, sisanya 0 kan, seperti itu. Kalau sisanya 0 maka si LED pin ini akan dirubah menjadi high atau LED-nya akan dinyalakan, seperti itu. Nah, kalau nggak ada sisa atau 1 bagi 2, 3 bagi 2, 5 bagi 2 itu kan ada sisa 1 kan. Maka kalau ada sisa 1 dia akan dimatikan, si LED pinnya atau pin 13 ini akan dimatikan, seperti itu. Sehingga bisa kita lihat di sini nanti pada saat kita pencet tombol sekali dia mati, pada saat kita pencet tombol yang kedua dia nyala, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi kita lihat dari modulonya. Kalau dia ganjil dia nyala, kalau dia ganjil dia mati, kalau dia genap dia nyala. Yang ketiga ganjil dia mati, yang keempat genap dia nyala, kelima ganjil dia mati, keenam genap dia nyala, seperti itu. Oleh karena itu nanti simulasinya akan menjadi seperti ini. Kita pencet dia nyala, kita pencet dia mati, pencet nyala, pencet mati, seperti itu. Nah, tadi kan saya sebutkan kalau pin 0 dan pin 1 ini bisa digunakan sebagai serial communication ya. Nah, untuk melihat fungsi serial communication ini sebenarnya kita bisa ngelihat state-nya di serial monitor ini. Jadi ada fungsi serial monitor di bawah sini. Bisa kita pencet, bisa ada serial monitor, seperti itu. Nah, cuman untuk mengaktifkan fungsi ini kita perlu menambahkan variabel baru di setup sini. Di sini kita tambahkan yang namanya serial.begin. Kita mulai di sini variabel serialnya. Kita mulai serialnya di sini dengan kecepatan 960 bit per second, seperti itu. Nah, setelah kita komunikasikan di sini deklarasikan serialnya di sini, kita bisa mencetak state-nya, misalnya di sini. Nah, di sini kita bisa mencetak state-nya dengan perintah ini, serial.println, print line ya, print ln atau print line dalam kurung tanda kutip ini adalah sebuah kalimat pencetan pin ke, nah titik-titik. Nah, seperti ini misalkan saya tulis di sini pencetan pin ke, di sini juga bisa kita tuliskan, kita copy lagi di sini
pencetan pin ke. Nah, kalau dia sebuah kalimat atau bukan variabel, kita perlu menambahkan tanda kutip. Kalau dia adalah variabel, misalkan di sini button push counter, kita bisa langsung menambahkan si button push counter. Seperti itu. Nah, jadi artinya gini. Langsung kita simulasikan aja ya, biar mudah dipahami. Nah, bisa kita lihat di sini. Kalau kita pencet di sini, nah ini artinya dia akan mencetak ini, pencetan pin ke 1. Pencetan pin ke ini 1 ini adalah jumlah button push counternya saat ini. Artinya kita baru memencet dia 1 kali. Nah, kalau kita pencet lagi yang kedua di sini. Nah, artinya dia adalah pencetan pin ke 2. Button push counternya menambah menjadi 2. Nah, artinya apa? Kalau dia menjadi 2 kan artinya dia genap ya. Artinya adalah hasil modulnya sama dengan 0 kan. Artinya LED pin ini akan menjadi high seperti ini. Seperti ini dia akan menjadi nyala. Kalau kita pencet lagi dia akan mati. Ganjil dia mati, genap dia nyala. Ganjil dia mati, genap dia nyala. Seperti itu. Oke. Nah, untuk simulasi kedua kita sudah menyelesaikan seperti ini. Seperti ini kita sudah menyelesaikan. 31. Oke. Nah, seperti ini kita keluar dulu. Kita sudah menyelesaikan 2 tutorial ini. Bagaimana menggunakan push button dan bagaimana menggunakan state change detection. Nah, untuk tutorial yang ketiga adalah kita implementasi 7 segment. Nah, untuk 7 segment tutorial bisa kita lihat di sini adalah 7 segment sendiri adalah sebuah alat display yang bisa digunakan untuk memperlihatkan angka heksadesimal. Nah, angka heksadesimal itu kan range-nya dari 0 sampai dengan F kan. 0 sampai dengan F. 0 ABC 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F seperti itu. Artinya ada 15 angka yang bisa kita cetak. Nah, 7 segment terbagi menjadi 2 tipe. Ada tipe anoda dan tipe katoda. Perbedaannya terletak pada pin catuannya dan dapat kalian lihat pada display berikut. Nah, bisa kita lihat di sini. Untuk pin anoda ini dan pin katoda bisa dilihat dari tegangan di pin ketiganya dan pin ke-7. Pin ke-8, Pin ketiga dan pin ke-8 ini artinya dia perlu dipasang dengan tegangan VCC atau 5 volt. Sedangkan untuk katoda dia terhubung dengan ground. Nanti bisa kita lihat simulasinya, tutorialnya. Artinya kalau katoda ini dia dihubungkan dengan ground, kalau anoda dihubungkan dengan VCC. Nah, dari gambar di atas kalau kita lihat di sini kan dia ada selain VCC dan ground ini kan dia ada 8 pin lain ya. 8 pin lain ini kan dia ada ABCD sampai G dan juga pin DP. Nah, pin DP ini dia adalah dot. Artinya untuk 7 segmen ini dia akan menambahkan dot nanti di sini. Saya mungkin akan perlihatkan. Saya perlihatkan dulu untuk dot. 7 segmen. Oh, tidak ada. Buka dulu. Save. Mana 7 segmen? Nah, ini dia. Oh, 7 pakai 7. Oke. Nah, dot ini, maksud saya ini dot ini. Dot di sini ini akan memperlihatkan 7 segmen. Dia adalah pin terakhir di sini. Di sini kan bisa kita lihat ya. Kalau saya zoom di sini ada satu nih, kelihatan kan? A, B, C-nya di sini, D di sini, E, F, G. Di sini bisa common. Common itu bisa anoda atau katoda tadi, ground atau VCC, dan ini adalah DP. Pin dotnya seperti ini. VCC. Nah, untuk pinnya, kalau kita mau membentuk angka 0 ini kan bisa kita lihat angka 0 ini biasanya seperti ini kan. Yang menyala adalah pin A, pin B, pin C, pin D, pin E, dan pin F. Seperti itu. Dia akan melingkari ini menjadi angka 0.
Kalau angka 8 artinya pin G juga akan nyala, kan semuanya akan menyala kan. A, B, C, D, E, F, G ini akan menyala. Seperti ini. Nah, misalkan angka 1 ini kan artinya dia yang menyala adalah BC aja, yang ini. Seperti itu. Ini BC ini akan menyala di sini. Kalau kalian mau buat satu di sebelah kanan, boleh. Berarti satu ini yang menyala adalah FE. Seperti itu ya. Kalau untuk misalkan angka 6. Angka 6 yang menyala yang mana? Angka 6 kan berarti yang menyala adalah AFG CDE kan. ACDE FG atau ACDE FG, hanya pin B-nya aja yang nggak menyala. Seperti itu ya. Oke, kalian paham lah, kalian udah paham ya berarti ya. Untuk kondisi high low ini artinya pin mana aja yang perlu dikasih catuan seperti itu. Nah, untuk pin 2, pin 3 ini maksudnya pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7, pin 8 ini adalah hubungan ke Arduino-nya. Jadi pin A itu terkonek dengan pin kedua digital, pin B ketiga, pin C keempat, dan seterusnya. Pin 1 dan pin 0 seperti saya jelaskan sebelumnya, dia tidak terhubung karena biasanya digunakan untuk komunikasi serial seperti itu. Nah, untuk tutorialnya sendiri, untuk membuat rangkaian sederhana diperlukan komponen berikut. 7 segmen Arduino, 7 segmen tipe katoda Arduino, breadboard, dan 220 ohm. Oke, kita buat dulu. Kita kumpulkan dulu rangkaiannya. Pertama ada resistor tadi 220 ohm. Oke. Lalu ada breadboard. Breadboard small aja. Oke, dan selanjutnya adalah Arduino-nya, jangan sampai lupa. Arduino. Nah, seperti ini. Kita rapihkan dulu. Kita rapihkan seperti ini. Oke. Jadi 7 segmennya bisa saya taruh di sini sembarang. Sementara di sini dulu. Nah, resistornya bisa kita putar balik. Jadi seperti ini. Nah, bisa kita lihat rangkaiannya menyerupai seperti ini ya. Jadi dia connect di sini. Kita copy dulu. Dia connect di sini. Dia connect ke kaki ini, dia connect ke kaki ini. Ini kan kalau ke atas ke bawah kan dia serial. Berarti dia bisa, sebenarnya ini sama ini dia terhubung kan. Yang nggak terhubung itu dari ke kanan dan ke kiri horizontal. Kalau dari sini B ke sini dia nggak terhubung nih. Ke sini sepanjang ini dia nggak terhubung. Tapi kalau ke atas ke bawah dia terhubung. Jadi kalian mungkin udah belajar ini di RL ya. Rangkaian listrik mungkin atau teknik digital. Kalau mata kuliahnya masih ada. Zaman dulu namanya itu. Nah, seperti ini. Sementara seperti ini bisa dilihat. Oh, agak berbeda ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting seperti ini. Yang penting dia tidak terhubung kan. Yang penting dia nggak terhubung. Nggak seperti ini, nggak terhubung seperti ini. Kalau ini kan dia artinya dia terhubung. Benar nggak? Kalau dia begini kan dia artinya ke atas ke bawah ini dia terhubung. Makanya dia perlu kita tarik. Kita tarik seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kaki 9 ini dia terhubung ke pin G, kaki 10 terhubung ke pin F, kaki 11 ini untuk ground, kaki 12 untuk A, kaki 13 untuk B, dan seterusnya. Dan juga di bawahnya. Ini tidak terhubung ya, yang dibatasi. Ini atas dan bawah ini dia tidak terhubung. Yang dibatasi oleh abu-abu tua ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi katode 7 segmen yang digunakan ini adalah tipe katoda. Kita ganti, kita klik, kita ganti dari anoda dia menjadi katoda. Cukup diklik 7 segmennya aja. Diklik di tempat lain mungkin. Keluar dulu. Klik lagi. Oh, nggak bisa. Nah, kalian usaha aja ya kalau nggak bisa. Nah, common ini menjadi katoda seperti itu. Atau diklik kanan juga bisa. Dia menjadi katoda.
Kita ubah dari anoda menjadi katoda. Nah, kalau katoda artinya dia apa? Kalau katoda ini disebutkan dia apa? Kalau katoda ini berarti pin ketiga dan pin ke-8-nya dicatukan terhadap ground kan? Artinya bisa kita pasang di sini dia terhubung terhadap ground. Ground itu di sini kita hubungkan dia ke sini. Nah, ini kita kasih warna mungkin warna hitam, menandakan dia ground. Lalu kita hubungkan, ini kita hubungkan dengan ground. Nah, ini terhubung dengan ground semua ya, seperti ini ya. Dia terhubung ke sini, ini kita hubungkan ke sini, ini terhubung ke sini, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya tadi kita ikuti saja pin A ke pin 2, B ke pin 3, C ke pin 4. Berarti pin A itu yang ini pin A, bisa kita hubungkan ke pin 2. Ini pin 2 mungkin. Kita kasih warna yang bagus, red misalkan seperti ini. Nah, untuk ini pin B kita hubungkan ke pin 3. Mungkin di antara kalian ada yang ingin menanyakan, kenapa harus menggunakan kapasitor? Kenapa harus menggunakan resistor? Kenapa nggak langsung terhubungkan aja? Seperti itu. Sebenarnya boleh, itu terhubungkan boleh, tapi kita kan nggak pernah tahu. Mungkin kalian mau mencobain di sini ada berapa tegangan yang dihasilkan. Kalau kasih tegangan dari sini kan ketahuan dia 5 volt. Kalau dari sini kan saya kurang tahu ada berapa. Makanya biasanya saya tambahkan resistor di sini untuk mengurangi untuk menghindari kebakaran di si 7 segmennya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita nggak pakai ini ya, pin DP ini sementara tidak kita pakai. Kita gunakan langsung kita hubungkan pin C ini ke pin ke-4. Pin C ini kita gunakan ke pin ke-4. Kasih warna yang bagus. Lalu ini kita hubungkan ke pin ke-5. Ini pin apa ya? Ini terhubung dengan pin D. Oh benar ya. Pin D ya. Kita bisa lihat di sini ini common ground, ini pin D-nya, ini pin E-nya. Kita ubah warnanya menjadi turquoise. Pin E-nya kita hubungkan dengan pin ke-6. Nah, selanjutnya adalah pin ke F. Pin F-nya kita hubungkan dengan si ke-7 seperti ini. Rapikan sedikit. Kita ubah jadi purple. Dan pin ke-8-nya atau pin G-nya kita hubungkan dengan pin ke-8 seperti ini. Nah, oke. Sudah selesai, ini terhubung semua 7 segmennya. Selanjutnya adalah kita tinggal mendeklarasikan fungsinya. Kita ubah menjadi teks. Sementara ini kita hapus dulu. Nggak apa-apa sih. Ini kita perlu deklarasikan semua pinnya. Ini adalah pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7, pin 8. Pin 2 sampai pin 8 ini kita deklarasikan mereka sebagai output. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini, pin digital ini kita deklarasikan dia sebagai output, seperti itu. Nah, lalu sebenarnya metodenya ini ada berbagai cara. Metode untuk menyalakan LED-nya ini ada berbagai cara. Nah, untuk cara yang paling simpel ini seperti ini. Bisa saya kasih contoh. Ini sebenarnya default, jadi bisa kita hapus. Jadi ini ke kode ini yang muncul otomatis ini adalah default dari Tinkercad-nya. Jadi bisa kita hapus. Nah, kalau seperti ini
kita bisa memasukkan digital. Pin 2 ini kan dia sebagai output kan. Pin 2 ini sebagai output. Dimana pin 2 ini dia terkonek dengan si pin A. Dimana kalau kita lihat secara skematiknya, pin A ini adalah bagian atas ini yang nyala. Ini, yang ini. Maka kalau kita ketik di sini, kita kasih instruksi di sini digital write 2 sama dengan high, harusnya kalau kita nyalakan, dia akan nyala. Nah, seperti itu. Paham ya? Atas ini menjadi nyala. Seperti itu. Nah, kalau kita mau membuat angka 3, kita lihat di sini, maka yang nyala ini adalah A, B, G, C, D kan? A, B, G, C, D. A, B, G, C, D seperti itu. Nah, di sini bisa kita kasih. Ini pin 2 ini adalah A. Bagian A. Oke, lalu ini adalah bagian B. Lalu ini adalah bagian C. Bagian D. Bagian E. Bagian F. Dan bagian G. Sehingga kalau kita mau menyalakan pin 3 tadi, ini kan pin 3 bisa kita lihat di sini adalah A, B, G, C, D. Seperti itu ya. Artinya bisa kita nyalakan adalah A, B, G itu adalah 1 pin 2, pin 3, pin 8, pin 4, dan pin 5. Seperti ini. Harusnya dia akan membentuk angka 3. Voila, seperti itu ya. Nah, ini adalah cara sederhananya. Kalian bisa mengaktifkan di sini dengan memasang instruksi di pin mana yang perlu dinyalakan. Jadi kalau kita perlu menyalakan pin yang bagian A ini, maka yang digital write 2, digital write 2 high. Seperti artinya pin 2 ini akan dijadikan high, atau pin A ini akan dijadikan high. Ini kan pin A ini kan dia terkonek dengan 2. Ini pin A ini yang ke atas ini dia serial, dia terkonek ke sini, ke pin 2. Dan yang ketiga ini B, pin ketiga ini dia terkonek dengan pin B, seperti itu. Dengan pin B itu lokasinya dia di sini. Artinya yang menyala adalah yang ini. 1, 2, 3, A, B, C, D yang bawah ini, E ini, F ke atas, G yang tengah-tengah, seperti itu. Kalau kita mau menyalakan 88 ya mudah. Artinya kan kita perlu menyalakan sisa pin yang lain. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 6, 7 yang belum ya. 6, 7. 6 dan 7 seperti itu. Coba kita mulai start simulation. Nah, dia menjadi 88-nya dia menyala. Atau ini adalah cara yang mudah. Atau kalau kalian punya set yang agar mempermudah kalian untuk membuat coding, kalian bisa menggunakan yang namanya array. Nah, di sini instruksinya sudah saya sediakan, jadi kita tinggal kopas aja. Kita perlu di sini deklarasikan yang namanya variabel baru yang disebut array. Nah, array ini bisa kita lihat ya, variabelnya bentuknya seperti ini. Ini nama variabelnya numArray. Kurung 10 ini artinya isinya ada 10 array. Dan kurung 7 ini artinya dia adalah ke kanan. Jadi kurung 10 ini dia adalah jumlah barisnya. Artinya ada 10 baris. Dan kurung 7 ini artinya kurung yang kedua dia adalah jumlah kolomnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Jadi ke kanan 7 kolom, ke bawah ada 10 kolom. Jadi makanya dia disebut numArray 10, 7. Seperti itu. Ada 10 kolom ke bawah dan 7 kolom ke kanan. Seperti itu ya. Nah, kita bisa buat array seperti ini. Artinya seperti ini. Kalau kita lihat kan ini artinya ini. 1, 1, 1, 1, 1, 0. Ini kan ini merepresentasikan A, B, C, D, E, F, G. Dari paling kiri ini A, dari paling kanan ini G. Kalau kita lihat di sini kan tadi kalau kita lihat di Word sama kan? Dia merepresentasikan angka 0. Angka 0 itu direpresentasikan dengan dari pin
A sampai pin F dia bernilai 1 atau high, sedangkan pin G dia bernilai 0 atau low. Artinya seperti ini. Dia high dari A sampai F dan low dari G. Di G dia bernilai low, seperti itu. Nah, begitu juga di sini. Pin 8 yang mudah. Pin 8 ini bisa kita lihat artinya apa? Artinya kan semua segmen nyala atau bernilai 1. Dari pin A sampai pin G dia bernilai 1, seperti itu. Nah, artinya ada yang salah. Pin ke-8-nya dia, pin ke-9-nya dia nggak komplit ya. Nah, seperti ini. Pin ke-9-nya juga seperti itu. Kalau pin ke-9 kan kalau kita lihat ini yang dia nggak nyala itu harusnya dia cuman pin ke-9 itu kan harusnya bentuknya seperti ini. A, F, G, B dia nyala, C, D dia nyala. Yang nggak nyala cuman pin E aja kan. Jadi angka 8 dikurangi E ini. Jadi akhirnya cuman semua nyala kecuali E. Seharusnya berarti pin E dia nggak nyala. A, B, C, D dia nyala. E dia mati, F, G dia nyala. Seperti itu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah setelah kita mendeklarasikan si variabel array-nya, di void loop-nya ini sendiri kita bisa memasukkan fungsi ini. Mana tadi? Sini. Ini saya hapus dulu ya. Ini yang tadi adalah fungsi yang lama, sementara saya delete dulu. Saya komen dulu, saya matikan. Nah, untuk fungsi yang baru kalian bisa ketik seperti ini. Digital write 2,6 array 0 0. Artinya ini adalah si kolom baris ke 0. Baris ke 0 itu artinya baris pertama. Itu yang ini. Baris pertama itu artinya dia menandakan angkanya. Baris pertama ini kan dia menandakan angkanya. Ada 10 baris kan. 10 baris itu menandakan adalah angka 0 sampai 9. Seperti itu. Maka angka 0 yang pertama ini, angka 0 ini 0, 0, 0, 0, 0 sampai bawah ini dia menandakan angka mana yang mau kita gunakan. Kalau dia 0 artinya dia akan menunjukkan angka 0 seperti itu. Nah, yang kurung kedua ini menunjukkan bitnya. Kurung kedua menunjukkan bitnya atau kolomnya. Kolom ke kanan ini artinya dia adalah, yang pertama ini kan dia adalah A, yang kedua ini dia adalah B, ketiga C, D, E, F, G, sampai terakhir G kan dia ini kan. Nah, seperti itu. Artinya apa? Artinya si bit kedua ini, si pin kedua ini yang kita gunakan sebagai output, dia akan di mapping pada baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom pertama artinya apa? Yang ini kan, 1 kan. Seperti itu. Maka pin 2 ini akan bernilai 1 atau bernilai high. Seperti itu. Begitu juga dan selanjutnya, baris pertama, kolom kedua. Artinya dia apa? Baris pertama, kolom kedua kan artinya ini. Ini baris pertama, ini baris kedua. Berarti baris pertama ini kan. Baris pertama ini kan yang bernilai 0. Ini kan. Nah, baris kolom keduanya berarti yang ini. Dia bernilai 1. Baris kolom keduanya dia bernilai 1, maka pin ketiga ini akan bernilai 1. Nah, untuk yang terakhir ini adalah baris pertama kolom ke 6 atau kolom ke 7. Ini kan mulai dari 0, maka dia akan menjadi kolom ke 7. Baris pertama kolom ke 7 artinya baris pertama kan ini. Kolom ke 7 artinya dia adalah bit terakhir. Yang ini, si G-nya. Maka dia bernilai 0. Maka si pin ke-8 di sini atau yang terhubung dengan 7 segmen bagian G yang ini, yang G itu yang ini. Nah, G ini kan ini dia terhubung dengan pin 8 ya, seperti itu. G terhubung dengan pin 8 ya, ini. Maka dia bernilai 0. Otomatis G itu kan yang di tengah ini nih. G itu kan dia yang ini, artinya dia bernilai 0. Maka dia akan membentuk angka 0, harusnya 0. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Udah ya. Jadi dia akan mapping ke array ini sehingga akan lebih mudah bagi kalian seperti ini. Kalau kalian mau mengubah jadi angka 5,
Kalian cukup ubah ini menjadi 5 semua. Bagian pertamanya ya, kurung pertama ini kan dia menandakan angka yang mau kita buat, maka dia menjadi 5. Angka yang ini, yang kurung keduanya nggak perlu diubah karena dia memapping si pinnya terhadap pin si 7 segmennya. Harus ini membentuk 5. Nah, seperti itu. Kalau kita pengen 8 ya, kurung pertama kita ubah jadi 8 aja. Kurung yang keduanya nggak perlu dirubah ya, karena kurung keduanya ini kan dia mapping kolom. Kolomnya itu artinya dia akan mapping si pin 2 sampai pin 8 ini di mapping dengan pin A, B, C, D, E, F, G di si 7 segmen seperti itu. Nah, dia harusnya menjadi 8. Seperti ini. Seperti itu. Nah, kalau kalian mau memasukkan seperti itu. Kalau kalian mau memasukkan si pin dot ini, ya kalian bisa tambahkan lagi di sini. Pin dot ini artinya pin DP ini akan terhubung ke D9. Artinya kita perlu deklarasikan di sini lagi. Kita deklarasikan lagi. Pin 9 kita deklarasikan sebagai bagian DP seperti itu. Nah, kita masukkan lagi di sini variabel baru. Ini aja deh. Kita masukkan instruksi baru di sini. Sorry, buat variabel. Pin ke 9 DP high. Maka dia akan 8 dan DP dan titik. Seperti itu. Titik ini akan nyala karena kita hubungkan ke pin 9. Seperti itu. Oke. Nah, saya rasa cukup sekian untuk kuliah kita kali ini. Nah, kira-kira untuk UAS kalian nanti akan jadi seperti ini. UAS kalian itu akan berkutat karena UAS itu kalian akan dikerjakan di rumah. Kemungkinan UAS kalian akan lebih ke arah programming Arduino. Jadi kalian harus mengerjakan suatu set programming Arduino dalam waktu ya seperti UAS biasa mungkin 2 jam atau ya seperti itu 2 jam. Dalam waktu 2 jam kalian harus menyelesaikan suatu set instruksi yang harus kalian lakukan dan mengimplementasikannya dengan menggunakan Arduino seperti itu. Nah, cukup sekian kuliah kita hari ini. Ada tugas untuk kalian, jangan lupa ada 2 tugas hari minggu ini, ada 2 tugas. Tugas pertama itu adalah mudah, kalian perlu join kelas Tinkercad kelas saya. Jadi nanti saya akan melihat tugas kalian dari Tinkercad kalian masing-masing. Kalian join Tinkercad ini melalui link ini, tinkercad.com/join-class. Masukkan kode kelas ini, lalu masukkan NIM kalian. NIM ya, bukan nama, NIM. NIM kalian bukan nama. Masukkan NIM kalian. Nah, setelah itu kalian buat tugas yang kedua adalah membuat rangkaian 7 segmen di akun kalian. Setelah kalian buat, kalian tinggal close aja. Pastikan kalau rangkaian itu ke-save dengan kalian melihat ke sini. Kalau udah ke-save kan kalian kalau udah selesai ini kan dia namanya Stunning Snicket Jarf kan. Kalian tinggal keluar. Pastikan kalau si nah ini ada sirkuit, kalian pencet sirkuit. Kalau nggak ada, kalian lihat ke sirkuit, kalian buka ini Stunning Snicket Jarf. Artinya dia ada ini, sudah ke-save seperti itu. Nah, cukup begitu aja. Nah, tugasnya ini berbeda masing-masing dari kalian. Kalian harus buat 7 segmen. Rangkaiannya bebas, yang penting displaynya seperti ini. Kalian 4 digit ini, 4 pin ini merepresentasikan 4 digit terakhir dari NIM kalian. Seperti itu. Kalau NIM kalian misalkan 8001 berarti ya 8001. Kalian mungkin nggak perlu pakai dua breadboard karena di sini kan ada pilihan beberapa breadboard. Yang penting di tugas kalian terdisplay di 4 7 segmen 4 digit terakhir NIM kalian seperti itu. Dengan menggunakan Arduino Uno ya. Sesuai dengan tutorial yang saya ajarkan tadi seperti itu, oke? Nah, karena tugas sekarang dilakukan di rumah, komponen tugas setelah UTS ini atau sebelum UAS, saya rencananya kan banyak yang dapat 100 kemarin. Jadi tugas ini akan saya berikan rata-ratanya, bukan nilai tertinggi lagi.
karena saya lihat kemarin udah ada banyak yang dapat 100, jadi akan saya ambil nilai rata-rata dari tugas kalian. Oke, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Untuk selanjutnya nanti akan saya umumkan di Google Classroom. Mohon maaf apabila ada keterbatasan. Semoga kalian sehat selalu di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.